Kalau kita bertanya kepada diri kita, kalau dunia ini begitu murah, begitu hina, tidak berharga di sisi Allah, kenapa kita sering minta tapi kada diberi Allah? Kan dunia dan isinya di sisi Allah kada ada harganya. Tapi kenapa kita sering kali minta kepada Allah kada diberinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil izzati wal kibriya muqaddiril fuqara wal aghniya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda, amma ba'd. Hawanud dunya indallah. Murahnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emas, perak, permata, intan, berlian yang ada di dalam dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah mau memberikan semua itu kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Akhrajahu Tirmidzi. Sabda Rasulullah, andai kata dunia dan isinya ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah, pasti Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu seteguk air jua pun. Nah, macam surga. Surga sesuatu yang dibesarkan Allah. Surga tempat yang diagungkan oleh Allah. Satu orang pun orang kafir tidak boleh masuk ke dalam surga. Satu nikmat pun orang kafir tidak boleh merasakan kelezatan nikmat surga. Kenapa sebabnya? Karena surga sesuatu yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kemewahan dunia yang kita berada di atasnya ini. Kesenangan dunia, kemewahan dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Nah, oleh karena kada berarti itulah Allah berikan dunia seluas-luasnya kepada orang-orang yang menentang Allah. Allah berikan dunia sebanyak-banyaknya kepada orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita bertanya kepada diri kita, kalau dunia ini begitu murah, begitu hina, tidak berharga di sisi Allah, kenapa kita sering minta tapi kada diberi Allah? Kan dunia dan isinya di sisi Allah kada ada harganya. Tapi kenapa kita sering kali minta kepada Allah kada diberinya? Minta luaskan rezeki kada diluasakannya. Minta lunasakan hutang, bertambah lagi hutangnya. Maka dunia murah di sisi Allah, kenapa Allah kada memberikan kepada kita? Rasulullah SAW menjawab yang demikian itu dengan sabdanya, "Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama yahmi ahadukum maridahu." Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah mencegah, Allah menjauhkan, mengandang hambanya yang beriman daripada dunia, padahal Allah sangat cinta kepada hambanya itu. Padahal Tuhan sangat cinta kepada kita.
Tapi begitu kita minta dunia kepada Allah, dijauhkan Allah dunia itu. Padahal Allah sangat cinta kepada orang yang beriman. Sebagaimana menghalangi salah seorang kamu akan orang yang sakit di antara kamu memakan makanan yang ia kehendaki. Orang penyakit darah tinggi, kita berisi anak atau pasangan atau orang tua penyakit darah tinggi, kita sayang lawan orang tua kita. Sidin nak minta dagingnya sidin, kada kita beri. Kenapa? Benaik darah bisa stroke lagi nak. Karena kesayangan kita. Kalau sidin makan daging membahayakan sidin. Ya sidin ulahkan pangnak aku garih batanak, kada diulahkan. Kenapa? Masin membahayakan tekanan darahnya. Bukan karena kita kada katuju lawan abah kita, kada sayang, bukan, tapi justru karena cinta agar beliau sihat, agar beliau selamat. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan kita apa yang kita minta daripada dunia ini. Kita minta kepada Allah diluaskan rezeki, diberikan kendaraan, minta kepada Allah dibuatkan, dibikinkan rumah dan sebagainya, tapi Allah kadang memberi. Itu pertanda bahwasanya Allah mengetahui andai kata kita diberikan yang demikian justru akan membahayakan iman dan Islam yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita berkecil hati, jangan sekali-kali kecewa kalau doa kita untuk urusan dunia tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Justru mestinya kita gembira bahwa Allah sayang dan cinta kepada kita. Bahwa kathratul mal la tadullu mahabbatallah. Banyaknya harta yang ada pada seseorang itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah cinta kepada orang yang banyak harta itu. Tuh lihat itu, ingat tuh, disayangi Tuhan makanya sugih. Ini logika yang salah, yang menyesatkan. Karena banyaknya harta itu sedikit pun tidak ada sangkut paut dengan kecintaan Allah dan keridaan Allah kepada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul khalqi ilallahi ta'ala. Nabi kita makhluk yang paling dicintai Allah. Tapi justru kehidupan beliau dalam keadaan susah. Andai kata banyak harta itu merupakan dalil bukti bahwa Allah cinta, paling kaya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling makmur hidupnya Rasulullah. Jadi harta yang diberikan Allah kepada seseorang, kepada kita, jangan sama sekali diulah patukan bahwa Allah cinta kepada kita. Para ulama yang banyak punya harta, jangan sama sekali dianggap bahwa dia lebih mulia daripada ulama yang fakir miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para petani, pedagang, buruh yang lebih banyak hartanya, jangan dikatakan bahwa dia lebih dicintai Allah. Karena tidak ada hubungan antara banyaknya harta dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kasratul mal la tadullu mahabbatullah. Orang di sebelah payuk bewarung, kita kada payuk bewarung. Jangan kita beranggapan bahwa nang di sebelah itu disayangi Allah makanya payuk, salah. Inya pak amal pang jadi payuk medagang. Inya pak amal makanya sugih. Paling pak amal manusia Rasulullah, kada ada lawannya. Kenapa sih kada sugih? Berarti kada ada hubungan antara amal dengan banyaknya harta. Kasratul mal la tadullu mahabbatallah. Orang-orang kafir mempunyai harta yang berlimpah ruah. Orang paling kaya di dunia orang kafir.
musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sihhatu la tadullu mahabbatallah, demikian pula kesehatan, kekuatan bukan sama sekali menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tu sihat awak cintai Allah inya, kada ada urusan sihat dengan kecintaan Allah. As-sihhatu wa kadzalika as-sihhah la tadullu mahabbatallah, seperti demikian pula sihat. Dalam hadis kudusi tadi Allah menyatakan bahwa andai kata kada sedih orang yang beriman, niscaya ujar Tuhan, aku jadikan orang kafir itu awaknya macam wasi sehingga kada pernah sakit sedikit jua pun. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki tadi, ya Rasulullah, awak ulun sakitan, harta ulun hilangan. Kayak apa caranya ini? Awak ulun sakitan, harta habisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la khaira bi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jismuhu. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang hartanya tidak pernah hilang, badannya tidak pernah sakit. Berarti kehilangan itu adalah kebaikan bagi kita. Bila seumuran untuk ada sebuah kehilangan, kada baik manusia itu. Ujar Nabi kita, la khaira fi 'abdin, tidak ada kebaikan pada seorang hamba, la yadhhabu maluhu, nang kada pernah hilang hartanya, wa la yasqamu jismuhu, tidak pernah sakit jisimnya, tubuhnya. Anda hilang sandal, berarti ada baiknya kita. Ada orang yang kada pernah kehilangan sandal aja, kada pernah hilang sepanjang umurnya. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabbarah, rawahu Ibnu Abi Dunya. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu bila mana mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberinya ujian, diberinya bala. Dan bila Allah memberikan ujian kepada hamba yang dicintainya tadi, pasti Allah berikan kesabaran kepada hambanya itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.